Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam acara Mimbar Gemar Online GSJA Peniel Surabaya, Jumat 21 Agustus 2020. Pembacaan renungan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 6 sampai dengan ke-8. Demikian firman Tuhan. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, renungan pagi hari ini saya beri judul Berhikmat Mendapat Berkat. Amsal dalam bahasa Ibrani adalah mashal, yang bisa berarti ucapan orang bijak atau peribahasa berhikmat. Amsal pada hakikatnya adalah buku pedoman hikmat untuk hidup dengan benar dan bijaksana, tetapi landasan yang diperlukan oleh hikmat dinyatakan dengan jelas sebagai takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kitab Amsal sebagian besar ditulis oleh Salomo. Walaupun dia seorang raja kaya raya, mempunyai hikmat dan pengertian yang luar biasa, dan memberi keputusan dengan adil. Semuanya Salomo dapatkan dari Tuhan karena ia hidup takut akan Tuhan, percaya dan mengandalkan Tuhan. Kita sudah percaya kepada Tuhan, ada yang dari mulai masih anak-anak, ada juga yang sudah dewasa baru percaya kepada Tuhan. Tetapi selama kita percaya kepada Tuhan, sudahkah kita mengakui Dia dalam segala laku dan kehidupan kita? Seperti pada ayat 6a. Seperti Salomo mengakui bahwa Tuhan itu maha besar, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Salomo juga mengakui bahwa Tuhan itu maha kasih, yang menunjukkan kasih setianya yang besar kepada hambanya yang takut akan Dia. 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Kalau kita mengakui Tuhan dalam segala laku dan kehidupan kita seperti Salomo, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ayat 6b. Ayat 7a mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, yang artinya jangan merasa paling pintar, jangan merasa bisa mengerjakan segala-galanya yang akhirnya menjadi sombong, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Salomo dengan rendah hati mengaku bahwa ia masih sangat muda dan belum berpengalaman. Artinya, dia membutuhkan hikmat Tuhan dalam kehidupannya untuk memimpin umat Israel. Takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan. Kalau kita takut dan hormat kepada Tuhan, maka kita tidak akan melakukan kejahatan atau berbuat dosa. Mazmur 111 ayat 10a mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dalam pembacaan kita ayat yang ke-7, kita bisa mengerti dan memahami bahwa kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Dan kunci untuk berhikmat adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita takut akan Tuhan.
selanjutnya Tuhan memberikan hikmat agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berhikmat, maka akan mendapat berkat. Pada ayat yang ke-8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat ini merupakan suatu gambaran berkat Tuhan. Seperti Salomo, dia mengaku dia membutuhkan Tuhan, dia membutuhkan hikmat untuk bisa menimbang dan memahami akan segala perkara untuk menghakimi dan memimpin bangsa Israel. Salomo hanya memohon hikmat daripada Tuhan karena dia membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan menambahkan segala-galanya. Seperti di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12-13, di mana berkat Tuhan curahkan kepada Salomo. Dia hanya memohon hikmat dan Tuhan memberikan hikmat. Bahkan Tuhan mengatakan panjang umur, kesejahteraan, dan kekayaan akan ditambahkan kepada Salomo. Bapak, Ibu, serta saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita ingin berhikmat, maka kita harus takut akan Tuhan. Karena sekali lagi firman Tuhan mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti memenuhi. Seperti yang dilakukan Tuhan terhadap Salomo. Maka itu pun akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengakui Tuhan di dalam setiap laku dan kehidupan kita, dan kita takut akan Tuhan, maka Tuhan memberi kita hikmat, dan karena kita berhikmat, maka berkat Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pagi hari ini, di mana kami boleh belajar untuk meneladani akan Salomo yang takut akan Tuhan, sehingga dia mengucapkan segala kebutuhannya. Dia mengakui dalam kehidupannya bahwa dia masih muda dan belum berpengalaman, sehingga dia membutuhkan Tuhan untuk memimpin kehidupannya. Begitu juga kami Bapa sebagai anak-anak-Mu pada masa kini, kami membutuhkan hikmat daripada-Mu untuk kami bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh kami lakukan dan tidak boleh kami lakukan. Tolong kami Bapa, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kehidupan kami, itu semua akan menolong kami untuk kami benar-benar takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kami, kehidupan kami sepanjang hari ini dengan semua aktivitas dan kegiatan yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.